Iya, yang kalian ketahui? Saya. Ya, Febri. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Ibu. Iya, betul ya, betul sekali. Karena tanpa organ-organ tersebut, maka makanan yang akan kita cerna itu tidak akan bisa menyerap energi dalam tubuh kita. Betul sekali. Kemudian, Ibu mau bertanya, apakah makanan yang kita makan akan langsung menjadi energi? Tidak. Ya, apa alasannya? Ya, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dicerna terlebih dahulu melalui apa? Mulut, besar. Ya, kalau sampai usus besar berarti dia akan keluar menjadi feses. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, proses apa saja yang terjadi di dalam tubuh hingga kita bisa mendapatkan energi makanan? Yang kita sebutkan tadi itu? Yang kita sebutkan tadi? Mulut, kerongkongan, lambung, ya, halus, besar. Iya. Seperti itu ya. Bagaimana? Dimengerti yang di belakang? Iya. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya yaitu bagaimana jika salah satu organ pencernaan dalam tubuh tidak berfungsi secara optimal? Proses pencernaan dan penyerapan. Angkat tangan tak? Angkat tangan tak, Febri? Iya. Apa yang terjadi? Jika ada organ pencernaan yang tidak bekerja optimal, maka proses pencernaan dan penyerapan nutrisi bisa terganggu, Ibu. Iya, bisa terganggu karena adanya salah satu organ yang tidak berfungsi secara normal. Iya, betul sekali, Febri. Kemudian, apa dampaknya bagi tubuh? Apa dampaknya bagi tubuh kita ketika organ salah satu pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Akan menyebabkan apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, kita lagi ya. Energi yang dihasilkan menjadi kurang, menyebabkan tubuh cepat lelah, lemas, atau bahkan kekurangan gizi. Ya, atau bahkan kekurangan gizi. Jadi bagaimana? Kalian semua dengar toh? Jadi apabila organ tidak berfungsi secara dengan baik, maka otomatis kesehatan kita akan terganggu. Otomatis yang pertama itu kita tidak bisa mengkonsumsi makanan ya. Iya, mood kita itu berkurang. Iya, seperti itu. Dampaknya itu bisa mengakibatkan sakit perut, apalagi asam lambung, ya, dan penyakit lainnya yang akan menimbulkan ya, yang bisa saja menimbulkan. Bagaimana? Dimengerti Gina? Dimengerti Ji? Iya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi di dalam tubuh manusia dengan tepat. Kemudian, 2, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang terlibat dalam sistem pencernaan beserta fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan.
Iya. Kemudian yang kita jelaskan tadi itu yang sama-sama organ-organ yang terlibat dalam sumber pencernaan. Ya, seperti halnya tadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus saraf. Iya, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4 ya. Satu orang dulu, Alpani bacakan. Bacakan lagi ya temannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi di dalam tubuh manusia dengan tepat. Yang kedua mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan beserta fungsinya dengan tepat. Yang ketiga menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir menyampaikan solusi atas masalah yang berkaitan dengan pola makan dan gangguan pencernaan secara logis dan ilmiah. Iya. Jadi saya kira tujuan pembelajaran di situ ada 4 ya. Nah, di sini Ibu akan memutarkan videonya. Jadi silahkan disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Ya, kalian dengarkan ya. Status kejadian luar biasa untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan diare. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB lantaran tingginya kasus diare. Saat ini tercatat 150 orang terjangkit diare akut di Kecamatan Sudrap, Kabupaten Pesisir Selatan. Pasien didominasi balita dan anak-anak. Dari 150 orang pasien, 34 orang masih dirawat dan 5 orang meninggal dunia. Sebanyak 9 pasien dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan. Dengan status kejadian luar biasa, pemerintah kabupaten menggratiskan semua biaya perawatan diare. Sampel air yang dimuatkan ke muntahan pasien juga sudah dikirim ke laboratorium Universitas Andalas. Dugaan sementara penyebab diare adalah kebiasaan masyarakat Dengarkan baik-baik ini, Nak. Penyebab diare. untuk penelitian dan penyelidikan kualitas air lebih jauh. Hari ini BPOM akan mengambil sampel di tempat masyarakat biasa mengambil air di wilayah Kecamatan Sutra. Sedangkan untuk penyelidikan pasien akan diambil kembali sampel untuk selanjutnya diserahkan ke labor Universitas Andalas yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Sebagai antisipasi bertambahnya jumlah pasien, tim penyuluh dinas kesehatan mengimbau warga untuk mengkonsumsi air yang sudah dimasak. Sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kejadian luar biasa juga disiapkan. Ridho Yohanes, Kompas TV, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jadi kalian sudah lihat tadi toh penyebab utama diare. Penyebab apa itu penyebab utama diare? Ya, penyebab air minumnya yang tidak bersih. Jadi ibu minta saran kepada semua anakku untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa air itu dimasak baru dikonsumsi. Iya. Nah, ini lagi ada video ya. Silahkan disimak baik-baik lagi. Ya, tadi kita sudah sama-sama melihat berita ya. Jadi, semua sudah menyimak toh?
150 warga Ibu, 5 meninggal dan sebagian dirawat di rumah sakit. Iya, betul sekali. Apa dampaknya kasus tersebut? Apa dampaknya kasus tersebut? Kasus diare. Ya, Dampaknya itu para warga terkena diare dan ada beberapa warga yang meninggal. iya. Jadi saya kira itu dampaknya ya. Ada beberapa yang terkena penyakit, kemudian ada beberapa warga yang meninggal. Kemudian, jadi pertanyaan terakhir, apa kira-kira penyebab terjadinya diare di tempat tersebut? Apa penyebabnya? Ya. Ya, betul sekali. Yang tidak dimasak, jadi makanya dia bisa terkena diare. Ya, kemudian ya saya kira itu tadi ya berita pertama ya, video pertama yang ibu buat. Kemudian di sini ada lagi video yang ibu buat, silahkan disimak baik-baik ya. Ya, silahkan disimak baik-baik ya. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk tumbuh, memperoleh energi. Ya, silahkan disimak baik-baik. Makanan yang kita butuhkan Jangan ada yang mengantuk. serap dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah menjadi molekul kecil yang dapat larut. Proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap disebut pencernaan. Sistem pencernaan makanan manusia terdiri atas alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati dan pankreas yang akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim tertentu berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Tanpa enzim yang dihasilkan oleh pankreas, kita akan mati kelaparan walaupun banyak makanan yang kita makan. Makanan yang diperlukan oleh tubuh kita adalah makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus yang terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan. Sedangkan usus besar terdiri atas usus tebal, poros usus, dan anus. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi manusia tersusun atas gigi seri memotong makanan. Sedangkan gigi taring terletak di antara gigi seri dan geraham, berbentuk runcing dan berfungsi untuk merobek atau mengunyah makanan. Gigi geraham terletak di belakang taring dan berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan.
usus 12 jadi bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selain menghasilkan enzim, pankreas juga menghasilkan zat yang dapat menetralkan keasaman makanan yang keluar dari lambung. Empedu dihasilkan oleh sel hati. Cairan empedu dari hati ditampung di kantong empedu, kemudian dialirkan ke usus 12 jadi melalui saluran empedu. Cairan empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Empedu berwarna kecoklatan karena merupakan hasil pemecahan hemoglobin. Pigmen empedu ini memberi warna khas pada feses. Bagian kedua usus halus adalah usus tengah atau jejunum. Usus tengah merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Bagian terakhir usus halus adalah usus penyerapan atau ilet. Untuk mempercepat penyerapan sari makanan, permukaan dalam dinding usus halus berjonjol atau berfilus. Jonjol membuat permukaan usus halus bertambah luas, sehingga sari makanan cepat terserap. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri dari dua bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah poros usus. Usus tebal mengatur kadar air pada sisa makanan. Apabila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus tebal menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus tebal mengeluarkan air ke sisa makanan tersebut. Di dalam usus tebal terdapat bakteri coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri coli juga membantu pembentukan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, bakteri coli dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Nah, bagaimana proses pencernaan makanan pada tubuh manusia? Mari simak penjelasannya. Proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan. Makanan yang kita makan ketika masuk ke mulut dipotong dan dihaluskan oleh gigi yang ada dalam mulut. Proses pencernaan semacam ini disebut pencernaan secara mekanik. Di dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Ekskresi air liur dapat terjadi karena rangsangan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Air liur merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Air liur membantu menelan makanan. Selain mengandung musin, air liur juga mengandung enzim amilase. Enzim ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, yaitu maltosa atau glukosa, yang dapat larut sehingga mudah dicerna. Oleh karena itu, kita merasakan rasa manis di mulut pada saat mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi. Pencernaan dengan bantuan enzim disebut pencernaan secara kimiawi. Makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan melalui bulu kerongkongan. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup tenggorokan. Dengan demikian makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan melainkan ke dalam kerongkongan. Makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Bergeraknya makanan di dalam kerongkongan dikendalikan oleh otot di kerongkongan. Otot yang melingkari kerongkongan mengerut dan mengendur bergantian
sudah sama-sama menyimak video ya. Jadi di video itu terdapat dua alat pencernaan makanan pada manusia. Ya, dari video tadi pasti anakku semua pasti bisa menangkap toh. Jadi ibu mau bertanya, alat pencernaan apa saja yang kalian lihat tadi di atas? Ya, Padil dulu ya. Ya, silahkan Padil. Jadi sistem yang saya tangkap tadi Bu, Ya. sistem pencernaan itu ada dua. Ya. Alat pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Ya. Alat pencernaan itu Alat Ibu pencernaan meliputi Ya. mulut, Betul. kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sedangkan kelenjar pencernaan itu Ibu meliputi enzim dan juga kelenjar air liur. Ya. Jadi sekiranya seperti itu ya. Bagaimana teman yang lain? Sudah mengerti? Beri aplaus dulu untuk rekan-rekannya ya. Untuk Padil. Yang kita butuhkan tidak dapat langsung diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi harus dipecah menjadi molekul kecil yang dapat larut. Jadi sekiranya seperti itu ya. Ya Bu. Ya. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia itu ada namanya alat pencernaan, kelenjar pencernaan. Ya, yang dijelaskan oleh tadi Pak Ketua kelasnya ya. Iya. Nah, kalian bisa lihat di atas. Makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah makanan yang bergizi, protein, Karbohidrat, lemak, vitamin, darah, mineral, dan air. dalam jumlah yang Cukup. Nah, ibu bertanya makanan yang mengandung karbohidrat apa saja? Yang pertama, ya Ahzan. Nasi, Nasi, apa lagi nak? roti, Ya, betul. umbi-umbian. Iya, itu mengandung makanan ya yang mengandung karbohidrat ya. Kemudian protein. Ya, apa itu Pani? Daging, saute ikan, dan telur. Bu. Iya. Ya, saya kira itu saja ya. Kemudian lemak ya, pasti kalian sudah tahu semua lemak. Vitamin, jenis vitamin apa yang kalian ketahui dulu? Vitamin C, Vitamin C. vitamin D, Iya. Kalau vitamin C berarti kita harus mengkonsumsi makanan apa? buah-buahan. Buah-buahan. Salah satunya Jeruk. Betul sekali ya. Kemudian mineral. Ada air. Ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalian bisa lihat sistem pencernaan pada manusia ya, yang sudah kita jelaskan tadi berulang-ulang ya. Ini namanya mulut, hati. Di mana letak hati kalian? Sebelah apa? Kiri. Ya, hati. Kemudian ada namanya kantong empedu. Ya, kantong empedu. Kemudian ada namanya usus halus, Rektum. rektum, kelenjar ludah. Iya, kelenjar ludah. Kerongkongan. Kerongkongan. Nah, di sini tuh kelenjar ludah yang dimaksud di situ. Ketika ada makanan yang masuk, maka yang mengolah makanan itu adalah ludah atau air liur ya. Ya, sehingga bisa halus. Nah, kalau sudah halus, makanya dia akan lewat ke kerongkongan. Nah, setelah lewat ke kerongkongan sudah halus, maka makanan yang akan kita konsumsi itu akan masuk ke dalam Lambung. lambung. Nah, dalam lambung disitulah mulai diolah atau lebih dikecilkan lagi, sehingga setelah kecil, setelah halus, dia akan masuk ke dalam pankreas. Ya, di dalam pankreas disinilah akan terbentuk menjadi usus besar.
Iya, anus. Ya kalau kita BAB itu namanya anus ya. Iya, Iya. Bu. Kemudian kita lanjut lagi. Alat pencernaan manusia. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sama video yang Ibu buat ya. Alat pencernaan mulut. Langit-langit keras. Mana dia langit-langit kerasnya? Yang bagian atas di sini ya, yang di dekat Ibu. gigi. Kemudian langit-langit lunak. Yang mana langit-langit lunak? Yang bagian ya dalam. Kemudian ada namanya uvula. Uvula itu adalah bagian dalam di sini. Ada itu di pangkal lidah namanya ya. Ya yang kecil-kecil itu. Oh iya, Bu. Ya. Bagaimana yang lain? Ya, paham. Kemudian ada namanya tonsil. Tonsil itu dekatnya pangkal lidah ya, atau uvula tadi. Nah, di sini ada juga disebut gerahan belakang. Di mana gerahan belakangnya? Sini ya. Iya, ini namanya gerahan belakang. Ini adalah yang menggigit, yang mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut, yaitu gigi gerahan. Iya, jadi kalau sudah tidak ada gigi gerahannya, di mana mengunyah makanannya? Di bagian mana makanan yang dikunyah kalau sudah hilang gigi gerahannya? Ya, pasti lama ya, lama halus. Lama halus ya, itu pastinya. Kemudian ada namanya gerahan depan. Ya, gerahan depan itu ada bagian sini ya. Ya, gerahan belakang, gerahan depan. Ya, kemudian ada namanya taring, gigi taring. Mana gigi taringnya? Iya. Kemudian ada namanya gigi seri. Ini ya, gigi seri. Iya, di depan. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke kerongkongan. Ya, di mana kerongkongannya? Sebelah sini ya. Iya, alat pencernaan. Kemudian ada namanya lambung. Iya. Ya, ini bentuk lambungnya ya. Iya. Kemudian usus halus. Jadi usus halus itu seperti ini. Kemudian ada namanya usus besar. Usus besar. Jadi usus besar itu terletak di mana? Iya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana proses pencernaan tadi di video tuh sudah dijelaskan. Iya, seperti itu proses pencernaan makanan. Iya, nah ini makanan yang kita makan ketika masuk ke mulut maka dipotong dan dihaluskan oleh gigi ya. Proses ini disebut pencernaan secara mekanik ya, atau pencernaan di luar ya. Ya, kemudian di dalam mulut makanan dibasahi oleh air liur. Ya, air liur. Kalau tidak ada air liur makanya entah bagaimana itu makanan bentuknya kalau tidak ada air liur. Air liur mengandung musin atau lendir yang membantu menelan makanan. Air liur juga mengandung enzim amilase. Pencernaan dengan bantuan enzim ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Ya, seperti itu ya. Bagaimana? Dipahami? Paham. Ya, kemudian nah, di sini lagi proses pencernaan dari mulut ke kerongkongan. Makanan dari mulut ke dalam kerongkongan melalui faring. Pada saat menelan, makanan epiklot
yang tergantung pada jenis makanannya. Jadi tidak semua itu makanan berada dalam 4 jam ya, tergantung dari jenis makanannya. Ya, seperti itu. Bagaimana? Dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, kemudian proses pencernaan dari lambung ke usus halus ya. Ini juga tadi sudah dijelaskan dalam video ya. Ya, makanan dari lambung masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat di usus halus. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan oleh pankreas yang terletak di bawah lambung. Nah, di sini juga akhir pencernaan menghasilkan disakarida dan monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein dan asam lemak serta gliserol dari lemak. Vitamin dan mineral tidak mengalami proses pencernaan dan langsung diserap oleh usus halus. Jadi ini tadi itu semua dijelaskan dalam video ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini juga sudah jelaskan dalam video tadi. Di ujung usus halus, semua sari makanan, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh telah diserap. Sisanya berupa ampas, makanan yang akan masuk ke dalam usus besar. Nah, ampas makanan terdiri dari makanan yang tidak dapat dicerna, terutama selulosa, bakteri, sel saluran pencernaan yang mati, dan air. Ampas makanan yang masuk ke dalam usus besar berbentuk cairan di usus besar. Kelebihan air akan diserap oleh dinding usus besar sehingga ampas makanan menjadi berbentuk padat yang disebut apa? Feses. Feses. Ya, itu berbentuk padat ya. Kalau berbentuk cair berarti diare ya. Ya, atau mencret. Iya, Bu. Ya, feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui apa? Anus. Iya, melalui anus. Nah, ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Kalian lihat gambar tersebut. Nah, di sini kalian lihat ya gangguan pada sistem pencernaan di sini. Orang apa di sini? Sakit perut. Sakit perut. Nah, kenapa sakit perutnya? Bisa jadi diare, Bu. Ya. Kalau ini Muntah-muntah, Ibu. muntah, sakit kepala. Gara-gara apa? Mungkin makanannya, Bu. Iya, makanannya yang tidak higienis atau dia lambat makan. Iya, Bu. Iya, seperti itu. Iya. Nah, di sini diare. Nah, di sini dijelaskan diare. Apa itu diare? Nah, siapa yang bisa baca di atas? Febri. Saya, Bu. Ya, silahkan Febri. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang paling dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Iya, bagaimana sudah jelas toh? Iya, Bu. Iya, diare. Sekarang, nah, ada namanya gastritis. Nah, gastritis ini merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Ya, gangguan ini disebabkan karena kadar asam
penyakit. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi makanan ya. Iya. Nah, penyakit mah. Siapa di sini yang sering dilanda penyakit mah? Penyakit mah tidak ada kita, berarti lagi semua hilang. Alhamdulillah. Nah, di sini dijelaskan bahwa mah itu merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi untuk kita semua. Nah, ya maksudnya itu yang sering kita dengar, bahkan ibu juga sering biasa dikena mah. Gara-gara apa? Gara-gara lambat makan. Jadi untuk anak-anakku sekalian jangan mencoba-coba untuk lambat makan. Jadi kalau didapat jadwal makannya makan, ya begitu. Karena penyakit satu ini biasanya dialami oleh banyak orang, mah merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada isi lambung. Nah, itu rasa perih biasa terletak di mana? Di sini ya. Di sini kayak terasa tersumbat itu. Begitu ya? Iya, terkadang kita tidak bisa bernapas. Terkadang kita masih tidak bisa bernapas ya. Iya, seperti itu. Selain itu mah juga disertai dengan adanya rasa mual. Nah, ini kalau sudah ditandai dengan rasa mual berarti mahnya itu sudah mulai parah, ya? Iya. Dan perut menjadi kembung. Nah, kembung bunyi-bunyi. Ya, jadi jangan sampai. Kemudian gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik. Maksudnya tidak teratur ya, sehingga bisa menimbulkan penyakit mah. Ya. Karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres dan lain sebagainya. Ya, Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya mah pada manusia. Jadi bakteri yang menyebabkan penyakit mah yaitu apa? Helicobacter pylori. Jadi ini namanya bakteri ya. Iya, nama bakteri itu. Nah, sembelit. Nah, ibu mau tanya, yang ibu jelaskan ini apa? Dampak atau penyakit anunya? Penyakit dampaknya ya. Iya, oke, alhamdulillah. Sembelit. Siapa di sini yang pernah merasakan sembelit? Gara-gara entahlah masuk angin atau pengaruh makanannya? Ya. Fadil. Ya. Jadi di sini sembelit itu dijelaskan bahwa salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Iya, gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Iya, sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti apa? Dan sayur. Ya, atau Sayur yang selalu menunda buang air besar. iya, yang selalu menunda. Bah, siapa di sini kira-kira yang sering menunda buang air besar? Hah? Adil. Iya, jangan sampai ya. Jadi kalau sudah ada panggilan alamnya, silahkan disegerakan. Iya, jangan sampai terjadi sembelit. Iya. Ya, di sini saatnya kita berdiskusi ya. 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 Kalau berdiskusi, kalau begitu kita akan bagi kelompok ya. Satu kelompok ada yang terdiri dari 4 orang dan ada yang terdiri dari 3 orang. Jadi ibu bagi 3 kelompok saja. Febri, kelompok 1 Fadil, Ahzan, dan Alfani. Ya, jadi kalau begitu silahkan dulu bisa dengan teman kelompoknya dulu ya. Catat saja teman kelompoknya. Kemudian kelompok 2 Nur Angelita, Rini Ria, Nurul Inayah. Jadi itu kelompok 2. Jadi kelompok 2 hanya terdiri
Ya. Jadi yang sisanya tadi itu